Misalkan monitor ini harga 3,2 juta guys, ada pesaingnya itu di Lenovo G2510, itu 144 Hz 1 milisecond juga, tapi panelnya TN guys. Nah di sini IPS. Oke guys, seperti yang kemarin gue udah fotoin kayak buat kalian di Instagram, di community juga. Dan kita udah dapetin AOC G2. Tapi yang di Indonesia nih, terakhir pada saat kalian ngomong-ngomong ini tuh, memang punya rencana untuk masukin barang ini ke Indonesia. Bukan yang U ya, yang ini, 27 G2. Dan entah gimana ceritanya, gue juga belum nanya tim gue gitu ya, secara detailnya gimana. Nanti mungkin di video berikutnya. Tapi kita bisa dapetin barang ini dan dipinjemin sama AOC untuk di-review dulu sebelum dibalikin gitu. Jadi jangan nanya lagi barangnya dijual di mana, karena ini kayaknya belum bisa dibeli guys. Kita beruntung banget bisa dapetin satu piece untuk kita review dulu, dan gue juga penasaran. Jadi harganya ini cukup fantastis di spesifikasinya, tapi harganya pun kita belum dapat pasti guys. Jadi ya nanti kita kasih range ya. Dan kita langsung lihat dulu dusnya guys. Di sini kayak di plastik, kayak di lakban gitu, kayak bekas-bekas itu. Kalau nggak salah gue dengar infonya sih barang ini tuh mau dipakai antara kerjasama AOC sama Nvidia. Cuma gue nggak tahu mau diapain, mau jadiin dipajang di salah satu event atau gimana, gue nggak tahu. Jadi ini tuh kayak banyak lakbannya dari sononya, dan dusnya sih apa ya gambar dusnya. Gambar dusnya kayak ninja gitu, kakinya kaki AOC guys. Kalau kalian lihat udah V gitu seperti biasa. Nah ini ada ninja G2 series, dan ini 27 G2. Dan sekali lagi guys, ini belum bisa dibeli dimanapun, dan kita juga dapat satu piece untuk di-review. Mungkin nggak tahu ya berapa jam lagi akan diambil gitu ya. Nah ini ada adaptive sync, dan kalau gue cek speknya itu FreeSync. Ini 144 Hz, dan yang kerennya dari monitor ini adalah IPS guys. Dan langsung aja kita bongkar. Bagian belakangnya juga menunjukkan hal yang sama. Oh, bagian atasnya ada. Di atasnya gue baca, dan kalian bisa lihat di sampingnya. Di sini ada adaptive sync 144 Hz, IPS wide view biasa, 1 millisecond, adjustable stand, HDMI. Kayaknya dia ngasih DisplayPort. Dan gue nggak tahu apakah monitor ini jadi racun yang bisa mengalahkan monitor favorit gue, LG GL650S gitu ya. Karena spesifikasinya sekelas sih. Gue nggak tahu. Ya, colokan-colokannya aja dipasti. Emang bener-bener kayak buat event ya gue rasa. Kita buka dulu dah. Ya, kayak kemungkinan besar dia dikasih HDMI, nggak ada kabel lain sih. Cuma ada kabel power doang yang kebuka juga. Dan pada saat kalian request guys, gue tuh cari-cari di YouTube nih monitor apaan sih. Dan di Malaysia masa udah ada gitu. Gue kesel banget. Di kita masa nggak dapet gitu, aneh banget. Dan kayaknya tim gua tuh ngomong sama AOC-nya, tolong dong kita review dong, jangan sampai kita nggak ada gitu. Dan akhirnya bisa dapet. Oke guys, di sini mengingatkan gua sama AOC yang G1 ya, G1 di G27, C27 G1. Tapi di sini dia bikin bengkok guys di bagian bawahnya, dan ini cukup kokoh. Oke, gue suka juga. Dan dia nggak ada mur, itu yang kerennya. Paling gue demen dari hal ini. Kabel power lempar dulu. Nah bagian bawahnya nggak terkesan kokoh banget, tapi gue bisa bilang ini cukup full ya, cukup apa ya, cukup padat, bisa mengakomodir 27 inch, udah cukup lah. Tapi standnya itu lebih kokoh daripada yang segitiga itu. Buku-buku kita skip ya. Ya monitornya. Oh dia ngambil, walah. Ini monitor ternyata ngambil body juga dari G2E5. Lu lihat deh. Ini body G2E5 dong. Apa sih V juga nih. Nah ini masukin aja. Bagian bawahnya ada portnya. HDMI dia kasih 2, DisplayPort 1, VGA, audio out, dan adapter di dalam. Oke, bagian depannya. Kita sama-sama lihat. Udah banyak bercak tangan ya guys ya. Ini bener-bener barang contoh banget sih, barang display banget. Nah ini kalau gue lihat di sini nggak kelihatan jelas sih sebenarnya bezelnya berapa tebel untuk 27 inch, gue nggak tahu. Tapi yang paling gue pengen adalah spesifikasi dalamnya. Oke, kita tunggu sampai berdiri aja guys. Ya.
Oke guys, ini udah berdiri dan gak ada yang perlu gue bisa jelasin banyak sih guys untuk bodinya yang layar ini, karena di 27G2E5 juga bodinya seperti ini. Dia kayak bikin satu body, unibody. Dan memang penasarannya gue pada saat dia bikin 75 Hz 1 millisecond di G2E5 adalah adanya fan. Nah, di sini gue baru ngerti kenapa dia bikin fan-nya di saat G2E5. Karena 75 Hz 1 millisecond itu nggak penting-penting banget untuk hal fan untuk keluar, bukan fan ya, maksud gue ini lubang angin buat keluarin panasnya. Nah, di sini lubang anginnya memang berguna banget di 144 Hz. Kalau kalian pernah cobain main game 144 Hz dan nge-push VGA kalian untuk nge-run itu game 144 Hz dalam jangka waktu yang lama, kalian pegang gini aja monitor kalian panas banget. Dan banyak hal yang menurut gue sama banget sama yang AOC G2E5. Selain dari bodinya yang tadi gue bilang sama, ini ada bentuk V gitu. Nah, ada buat keluar panas, lubang buat angin keluar panasnya. Stand-nya ini doang yang berbeda sedikit. Berbedanya dalam hal dia udah bisa di head adjustment. Dan di sini ada bengkokan ya guys. Beda banget nih kalau kalian lihat dari samping. Nah, di sini ini udah bengkokan banget. Itu bengkok ke bawah gitu, kayak menegaskan gue bener-bener gaming gitu. Dan dia juga bisa vertikal guys. Iya, dia juga bisa vertikal nih. Oke. Nah, vertikalnya dia mesti di ke depanin dulu, tilt ke depan dulu. Bukan yang terbaik, tapi untuk di kelasnya 27 inch dengan harga yang relatif terjangkau menurut gua, itu udah cukup oke. Dan kalau digoyang-goyang sedikit, dia memang agak sedikit goyang guys. Jadi kalau kalian mejanya goyang nih, tuh. Nah, dia agak getar, dia nggak terlalu kokoh banget, ini nggak terlalu berat banget. Oke, gue ukurin dulu dimensi buat kalian kalau kalian butuh, siapa tahu kalian butuh. Oke, ini punya panjang 61,5 dengan lebar 36, paling tingginya dengan stand gue ratain dulu. Yep. Paling tingginya dengan stand itu di 54, paling rendahnya gue cek dulu. 41. Yep. Di sini dia kasih HDMI, tapi gue nggak tahu HDMI-nya dia bisa support 144 Hz atau kagak. Karena di GL600 ada yang komen kalau bisa 144 Hz HDMI-nya LG itu. Dan ini gue coba pakai HDMI yang dia kasih tadi, yang berantakan itu dia kasih 3. Yang mesti gue masukin lagi dengan nggak ada plastiknya tadi ya. Jadi ya nanti gue tes apakah dia bisa jalan di 144 Hz. Karena siapa tahu ini HDMI yang dia kasih. Kalau kalian nanti bisa beli monitor ini, G2 ini. Oke, dan di sini ada warna silver yang di bawah sini. Tadi gue belum ngomong. Dia bisa swivel ya? Oh, bisa juga, bisa swivel. Gue belum ngomong. Iya, dia bisa swivel dan muternya di daerah sini. Ini sih gue kurang suka guys, karena nggak ada penandanya. Penanda untuk kita tahu udah sejajar dengan stand atau belum. Cuma kita bisa akalin dengan melihat dua sisi di kiri kanannya dia sih, bentuknya ini. Dia juga udah kasih lubang di belakang, bagian belakang untuk cable managementnya, udah rapih. Oke, oh iya, tadi gue belum ukur bezel guys untuk 27 inch. Oh ini termasuk yang tipis loh. Serius, ini termasuk yang tipis, 27 inch. Yang tipis ini 0,5 ini 0,5. Iya, 0,5 bagian bezelless 0,5. Bagian bawahnya coba gue ukur 1,5. Iya. Menurut gue ini yang cukup tipis karena beberapa kali gue nge-review 27 inch di LG terutama dia udah di atas 0,5. Dan yang paling tipis menurut gue di 24 inch G2E5 itu bisa 0,4, 0,3 gitu lah. Tipis banget. Oke guys, gue bacain dulu speknya. 27 inch Full HD IPS 1 millisecond 144 Hz. Gila. IPS 144 Hz, 250 nit, VGA-nya 1, HDMI-nya 2, DisplayPort 1. Dia udah kasih FreeSync, sRGB-nya 115%, NTSC-nya 88%, dia kasih audio out, dan ada face amount-nya 100x100 mm. Untuk garansinya itu 1+2, ya 3 tahun yang pecah gitu ya, setahun full garansi dan 2 tahun hanya servis, dan beratnya 3,7 kg. Harganya guys itu antara 3 juta sampai 3,5 juta guys, tergantung di kelas mana dia bisa nyampe. Gua nggak tahu resminya di Indonesia berapa, dan itu spesifikasinya menurut gua sangat-sangat menggiurkan kalau bisa menyentuh harga 3 juta karena
3 juta di bawah ya, mungkin 3,1, 3,2. Jadi di kelasnya itu di harga, kalau misalkan monitor ini harga 3,2 juta guys, ada pesaingnya itu di Lenovo G2510, itu 144 Hz 1 milisecond juga, tapi panelnya TN guys. Nah di sini IPS, dan gue nggak ngerti apakah harganya bener-bener bisa nyentuh. Gue sih berharap harganya itu bisa nyentuh 3 juta guys, nyentuh 3 juta pas gitu ya, tanpa lebih dari itu, atau 3,1, 3,2. Kalau 3,5 mungkin agak sedikit mendekati Asus yang kemarin kita review VG249Q kalau nggak salah. Itu IPS 144 juga, iya 1 milisecond juga. Jadi kelasnya ini gue nggak tahu pasti harganya, tapi kalau sampai 3 juta guys, ini akan menjadi racun yang tertinggi menurut gue. Karena kalian udah bisa dapetin IPS 144 Hz 1 milisecond. Cuma masalahnya di sini hanya nitnya aja cukup rendah. Tapi nanti gue akan sandangin dengan LG 27 GL650F, monitor favorit gue, apakah dia akan kalah gitu ya. Apakah pandangan gue akan berubah ke monitor ini, tapi nggak tahu. Jadi kalian tunggu video compare kita, dan terutama gue mau ngetes game juga nanti di video berikutnya. Gue pengen tahu apa yang bisa dihadirkan dengan monitor 3 juta IPS. 3 juta, dan gue pengen bandingin dengan LG yang kasih kalian spek yang sama di atas kertas dengan harga 4,5 juta. Oke, jadi di sini menurut gue di monitor ini, kekurangan di monitor gaming kelas mewah menurut gue ya, bahasa gue menurut gue mewah, adalah mungkin di USB portnya. Dia nggak kasih USB port di monitor. Ya memang berbanding lurus dengan harganya, dia cutting itu harganya juga di cutting. Tapi ya memang untuk USB port di monitor itu sangat-sangat dibutuhkan untuk beberapa kalangan. Enggak sih, hampir mungkin semua kalangan. Jadi kalian bisa colok misalkan speaker di situ juga dalam bentuk USB, atau headset, atau mouse kalian, atau keyboard kalian langsung di monitornya aja dengan USB hub. Nah itu ada di LG 650F. Kenapa gue bilang harus colok mouse di monitor? Karena kalau kalian colok mouse di PC nih, apalagi PC kalian di bawah nih kayak gue nih. Nah kan itu kabelnya ada beratnya guys. Kalau kalian main game FPS, kalian harus menghilangkan segala macam resistensi dengan tangan kalian. Jadi makanya orang biasanya kalau memang coloknya ke bawah ke PC, itu kalian biasanya, bukan kalian, biasanya orang-orang itu akan beli banji apa ya? Banji, gua ada banji sih. Tes, ambil bukti gitu. Itu ya copot, itu ya copot. Nah, biasanya kalian pakai banji kayak gini nih, yang biasa pro player ini yang murah punya. Ada yang Zowie punya itu mahal banget, 500.000. Nah, kenapa butuh ini? Karena pada saat dia begini, dia nahan kabel kalian di sini. Jadi nggak ada berat yang kalian harus tahan di tangan kalian, karena kabel itu kan jatuh ke bawah. Kalau kalian bisa colok mouse itu ke monitor, mungkin bisa mengurangi resistensi karena kabelnya semua ada di meja. Ya, tapi tergantung juga. Biasa ada orang kabelnya di meja pun dia pakai solatip gitu, supaya mematikan kabelnya di satu sisi dan dia tetap bisa gerak di mouse-nya. Itu salah satu kelebihannya kalau kalian punya USB port di monitor. Oke guys, ini monitornya gue unboxing doang buat kalian tahu spesifikasi yang monitor ini kasih apa. Yang tadi gue udah bilang, sekali lagi gue ingetin bahwa monitor ini kekurangannya mungkin di nitsnya. Tapi tadi gue lihat sendiri pada saat gue colok dan munculin monitornya, layarnya itu menurut gue nitsnya cukup terang. Tapi nggak tahu, nanti gue akan compare dengan LG GL650F untuk gamingnya, dan untuk nitsnya gue pengen tahu bedanya apa sih harga 3 jutaan dengan harga 4,5 juta gitu ya. Dan itu salah satu monitor favorit gue. Jangan lupa tungguin videonya, karena videonya bakal seru. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTID. Salam GTID dan tetap